Videografi adalah seni merekam dan mengedit video untuk menyampaikan pesan, cerita, atau informasi dengan cara yang menarik. Dalam dunia yang semakin visual ini, keterampilan videografi menjadi sangat penting. Saya Muhammad Irfan Syahroni dari SMA Negeri 1 Sanga-Sanga. Dan saat ini saya sebagai trainer dual track keterampilan multimedia. Dalam video ini, saya akan membahas langkah demi langkah untuk membuat video berkualitas, mulai dari riset dan perencanaan hingga proses editing. Tujuan saya adalah memberikan pemahaman yang jelas dan praktis agar Anda dapat mengembangkan keterampilan videografi Anda. Ketika kita membuat sebuah video, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari referensi. Tapi apa sebenarnya referensi itu? Referensi adalah contoh video atau karya lain yang bisa kita jadikan sumber inspirasi. Sama seperti kamu belajar dengan melihat buku atau tutorial, dalam videografi kita juga belajar dari video orang lain. Mencari referensi sangat penting agar kita bisa memahami teknik-teknik yang digunakan dan mendapatkan ide untuk video kita sendiri. Dengan melihat contoh, kita bisa mendapatkan gambaran lebih jelas tentang pengambilan gambar, pencahayaan, penyuntingan, hingga pembangunan cerita. Selain referensi, kita juga harus menentukan gaya video. Gaya video adalah bagaimana video itu disajikan kepada penonton. Gaya ini sangat mempengaruhi cara kita mengatur kamera, menyusun cerita, hingga mengedit video. Berikut beberapa contoh gaya video yang sering digunakan. Sinematik. Gaya ini menggunakan pengambilan gambar yang dramatis dengan komposisi visual yang sangat artistik dan terkadang menggunakan color grading untuk memperkuat mood. Teknik pengambilan gambar seperti kamera bergerak lambat atau sudut yang unik sering digunakan dalam gaya ini. Vlogging. Gaya vlog biasanya lebih kasual, dengan interaksi langsung ke kamera. Video diambil secara spontan dengan kamera genggam atau bahkan menggunakan ponsel. Review. Gaya ini biasanya fokus pada produk atau topik tertentu, menggunakan close-up detail dari produk yang sedang dibahas. Suara pengulas akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari produk yang ditampilkan. Setelah Anda menemukan referensi dan menentukan gaya video, langkah selanjutnya adalah membuat naskah. Naskah adalah rencana tertulis tentang apa yang akan ditampilkan dan diucapkan dalam video. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua informasi disampaikan dengan jelas dan terstruktur. Jika naskah ini diperuntukkan untuk film, maka kita perlu menentukan genre dari film tersebut. Ada beberapa genre yang bisa dipilih, seperti drama, komedi, horor, dan aksi. Menentukan genre akan membantu mengarahkan tone, mood, dan gaya visual yang sesuai dengan cerita yang ingin disampaikan. Selain naskah, kamu juga bisa membuat storyboard, yaitu gambar kasar
dari setiap adegan dalam video. Ini membantu kamu memvisualisasikan bagaimana setiap adegan akan diambil dan diatur. Dalam storyboard, kamu bisa menentukan angle kamera, posisi subjek, dan elemen penting lainnya yang akan membantu saat proses syuting. Jadi, dengan membuat naskah dan storyboard, kamu bisa membuat video yang lebih terarah dan menarik, sesuai dengan apa yang ingin kamu sampaikan. Setelah kamu selesai dengan perencanaan dan naskah, langkah penting berikutnya adalah memahami siapa target audiens atau audiens yang kamu tuju. Tapi, apa itu target audiens? Target audiens adalah kelompok orang yang paling mungkin menonton dan tertarik pada video yang kamu buat. Mengetahui siapa audiens kamu sangat penting untuk memastikan bahwa pesan yang ingin kamu sampaikan diterima dengan baik. Menentukan target audiens akan membantu kamu dalam banyak hal, seperti memilih bahasa yang akan digunakan, gaya pengambilan gambar, hingga cara menyampaikan informasi. Misalnya, jika target kamu adalah anak-anak muda, kamu mungkin ingin menggunakan bahasa yang lebih santai dan gaya video yang lebih energik. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan target audiens. Usia, apakah penontonmu remaja, dewasa muda, atau orang dewasa? Minat, apakah mereka tertarik pada videografi, teknologi, atau mungkin topik lain? Platform, apakah mereka lebih sering menonton video di YouTube, Instagram, atau TikTok? Setiap platform memiliki karakteristik penonton yang berbeda. Dengan memahami siapa target audiens kamu, kamu bisa membuat video yang sesuai dengan minat dan preferensi mereka, sehingga videomu lebih efektif dan disukai oleh penonton. Setelah kamu memiliki naskah dan perencanaan yang matang, saatnya untuk mempersiapkan peralatan dan melakukan pengaturan teknis kamera. Di sini, penting untuk memastikan bahwa semua peralatan dalam kondisi baik dan siap digunakan. Peralatan dasar yang biasanya digunakan untuk videografi meliputi kamera, bisa menggunakan DSLR, mirrorless, atau ponsel, tergantung kebutuhan. Pilih kamera dengan resolusi yang sesuai, tripod, untuk memastikan gambar tetap stabil dan tidak goyang saat perekaman. Mikrofon, suara adalah elemen penting dalam videografi. Mikrofon eksternal akan memberikan kualitas suara yang lebih jernih dibandingkan mikrofon bawaan kamera. Pencahayaan yang baik sangat penting untuk menghasilkan gambar yang jelas. Jika tidak ada lighting profesional, kamu bisa menggunakan sumber cahaya alami. Sekarang, mari kita lihat beberapa pengaturan teknis kamera yang harus diperhatikan sebelum syuting. ISO. Pengaturan ISO mengontrol seberapa sensitif sensor kamera terhadap cahaya. Di lingkungan yang terang, gunakan ISO rendah untuk hasil terbaik. Di kondisi gelap, kamu bisa menaikkan ISO, tetapi hati-hati agar gambar tidak terlalu noise. Shutter speed. Shutter speed mengatur berapa lama
sensor kamera terbuka untuk menangkap gambar. Untuk video, biasanya digunakan shutter speed yang lebih lambat untuk memberikan efek yang halus. Contoh pengaturan umum adalah 2 kali frame rate video. Aperture. Aperture menentukan seberapa banyak cahaya yang masuk ke lensa. Nilai aperture yang rendah memungkinkan lebih banyak cahaya masuk dan menghasilkan background yang blur. Depth of field rendah, cocok untuk close up. White balance. Sesuaikan white balance agar warna di video terlihat natural, tergantung dari sumber cahaya yang digunakan, lampu, cahaya alami, dan lain-lain. Setelah peralatan siap dan pengaturan teknis kamera sudah dilakukan, langkah berikutnya adalah pengambilan gambar di lokasi. Pada tahap ini, penting untuk mempertimbangkan komposisi, pencahayaan, dan gerakan kamera agar hasil video sesuai dengan konsep yang direncanakan. Pemilihan lokasi sangat berpengaruh pada hasil visual. Lokasi dalam ruangan mungkin membutuhkan pencahayaan tambahan, sementara di luar ruangan, kamu harus memperhatikan arah cahaya matahari untuk mendapatkan eksposur yang tepat. Pencahayaan alami bisa memberikan kesan yang lebih hidup, tetapi pastikan tidak ada bayangan yang terlalu tajam. Sudut pengambilan gambar atau angle juga memainkan peran penting dalam menceritakan sebuah cerita. Setiap angle memiliki kesan yang berbeda. Low angle memberikan kesan kekuatan atau dominasi pada subjek. High angle membuat subjek terlihat lebih kecil atau lemah. Wide shot menampilkan lingkungan dan latar yang luas. Cocok untuk memperkenalkan setting atau situasi. Close up fokus pada detail, seperti ekspresi wajah untuk menunjukkan emosi subjek. Selain sudut kamera, gerakan kamera juga berpengaruh pada dinamika video. Beberapa gerakan kamera yang umum digunakan. Pan, menggerakkan kamera secara horizontal untuk mengikuti objek yang bergerak. Tilt, menggerakkan kamera secara vertikal untuk memperlihatkan perbedaan ketinggian. Tracking shot, mengikuti pergerakan subjek dari samping atau belakang untuk memberikan kesan mengikuti perjalanan. Setelah pengambilan gambar selesai, kita masuk ke tahap editing video, di mana kita menyusun footage, menambahkan efek, dan memperhalus video agar sesuai dengan konsep yang telah direncanakan. Langkah pertama dalam editing video adalah menyusun timeline. Di sini, kita memotong bagian yang tidak diperlukan dan menyusun klip sesuai urutan cerita. Pastikan setiap transisi antar klip berjalan mulus agar video terlihat lebih profesional. Setelah menyusun video, lakukan koreksi warna untuk membuat tampilan visual lebih sesuai dengan mood yang diinginkan. Kamu bisa menyesuaikan saturasi, kontras, dan pencahayaan untuk memperkuat kesan yang ingin disampaikan. Jangan lupa, audio juga penting. Pastikan audio terdengar jelas dengan menghilangkan noise,
serta tambahkan musik latar untuk memperkuat emosi. Setelah itu, tambahkan transisi untuk memperhalus perpindahan antar klip, seperti fade in, fade out, atau cut sederhana. Jangan ragu untuk menambahkan efek visual seperti slow motion, zoom, atau glitch untuk memberikan nuansa yang lebih dinamis pada video. Setelah semua pengeditan selesai, jangan lupa untuk melakukan rendering akhir. Pastikan semua elemen terintegrasi dengan baik dan hasilnya siap untuk dibagikan. Sekarang, mari kita bahas bagaimana AI dapat dimanfaatkan dalam videografi. Dengan teknologi AI, kita bisa melakukan analisis konten secara otomatis. Alat seperti Adobe Sensei dapat membantu dalam menyarankan pemotongan video berdasarkan elemen yang terdeteksi, seperti objek dan wajah. Beberapa platform seperti Magisto dan Lumen 5 memanfaatkan AI untuk mengotomatiskan proses pengeditan video. Memungkinkan kita membuat video berkualitas tinggi dengan lebih efisien. Selain itu, AI juga dapat meningkatkan kualitas video dengan teknik upscaling untuk memperbaiki resolusi gambar. AI juga membantu dalam pemrosesan audio dengan alat seperti iZotope RX yang menggunakan algoritma AI untuk menghapus noise latar belakang dan meningkatkan kualitas suara dalam video. Semua teknologi ini memungkinkan kita untuk fokus pada kreativitas dan pesan yang ingin disampaikan. Dan itulah langkah-langkah videografi, mulai dari mencari referensi hingga editing akhir. Dengan perencanaan yang matang, teknik pengambilan gambar yang tepat, dan pemanfaatan AI dalam editing, kamu bisa membuat video berkualitas tinggi. Teruslah berkreasi dan tingkatkan keterampilanmu.